Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yes. Baik Ranger. Jadi hari ini kita mau sama-sama katakan glory, haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Yeay. mari sama-sama bangkit berdiri. Yuk. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Mari. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Lebih semangat lagi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lalu ada pujian yang berkata KASIH. Itu apa Kak? Kasih itu seperti apa Kak Ben? Kasih itu seperti kita mengasihi diri kita sendiri dan Tuhan. Seperti itu. Kasih itu juga mengasihi sesama, teman-teman, orang tua. Ya. Terus siapa lagi ya Kak? Teman-teman, bahkan musuh kita pun kita juga harus mengasihinya. Seperti itu Kak Ice. Jadi kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini, betul? Yap, betul sekali. Mari sekali lagi bangkit berdiri adik-adik. Kita ikutin ya gerakannya, oke? Baik. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Sekarang ajarin aku Kak Ben. KASIH. KASIH, 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 kasih.
kita masuk lebih dalam lagi, yuk kita sama-sama doa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami, kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sama-sama katakan, kuatkanlah hatimu. Dan mari sama-sama lewati semuanya bersama dengan Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari dengan sungguh-sungguh sekali lagi, tutup matamu, lipat tanganmu, katakan, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Menopang setiap kami. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup memegang erat hidup setiap kami. Kami percaya tangan-Mu yang selalu memegang setiap kami ya Tuhan. Terus angkat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Pagi hari ini Roh Kudus terus pegang erat hidup kami. Dan kami mau percaya sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Mari Bapa, sentuh hati setiap kami. Jamah hidup setiap kami. Bapa,
boleh menjadi emas yang murni Tuhan. Terus alirkan roh-Mu Tuhan di tengah-tengah kami, di dalam hidup kami, sampai kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Tuhan, biar Kau yang berkati orang tua kami Tuhan, Kau yang berkati pekerjaan orang tua kami, sekolah kami Tuhan. Setiap apapun yang kami kerjakan, Kau Tuhan yang berkati setiap kami. Untuk pagi hari ini Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang urapi kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar itu boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Kami mau buka hati kami, pikiran kami, tanamkan sebuah benih firman di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh-sungguh berdoa, kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan amin. Amin. Shalom semua adik-adik yang di rumah. Kak Vita selalu berdoa kalian selalu dalam keadaan yang sehat, kalian bersuka cita dalam kondisi apapun. Dan Kak Vita selalu berharap kalian di rumah tidak bermalas-malasan ya. Kalian saat belajar, tapi kalian juga punya waktu untuk baca Alkitab dan berdoa ya. Nah, hari ini ketemu sama Kak Vita pengen cerita buat kalian. Jadi sekarang kalian siap-siap buka Alkitabnya. Dan boleh buka Alkitabnya kalau yang sudah ada. Kalian boleh buka di Matius 14. Di Matius 14 ayat yang ke 22 sampai 33. Sekali lagi Kak Vita bilang Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kalau adik-adik sudah mulai buka, sudah ketemu perikopnya, pas kalian baca di sini tentang Yesus berjalan di atas air. Nah, pasti Kak Vita percaya kalian sudah pernah tahu cerita ini. Tapi hari ini Kak Vita tidak akan cerita sampai kita baca sama-sama dari 22 sampai 33. Kalian boleh baca sendiri. Tapi Kak Vita akan rangkum buat kalian melalui alat peraga yang Kak Vita sudah bawa ini ya. Kak Vita harap kalian memperhatikannya. Dengan alat peraga ini mungkin kalian akan lebih mengerti. Oke, yuk kita mulai ya. Di sini itu kalau Kak Vita rangkumin cerita ini, di saat itu ceritanya Tuhan Yesus itu menyuruh murid-muridnya itu untuk naik perahu duluan, menyeberang ke Betsaida. Nah, tapi hari itu Tuhan Yesus belum ikut. Dia suruh murid-muridnya nyebrang duluan, naik sebuah perahu. Nah, pas murid-muridnya sudah naik, Tuhan Yesus masih ngapain adik-adik? Tuhan Yesus masih di darat dan Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan berdoa sendiri. Nah, murid-muridnya akhirnya sudah naik perahu, sudah menyeberang duluan ke Betsaida. Nah, saat sudah mulai tengah malam Tuhan Yesus berdoa sendiri di atas bukit. Tiba-tiba dalam beberapa mil perahu itu sebelum sampai ke Betsaida, ada yang terjadi adik-adik. Di perahu itu apa yang terjadi? Perahunya mulai ada angin datang dan perahu itu mulai terombang-ambing. Siapa di sini pernah naik perahu? Tahu nggak rasanya di atas perahu tiba-tiba goyang kayak gitu? Nah, Kak Vita pernah loh naik perahu dan perahunya goyang sangat, sampai Kak Vita aja nggak bisa berdiri di atas perahu itu. Bener-bener nggak bisa berdiri karena perahunya benar-benar seperti loncat-loncat di atas air. Benar-benar udah berdiri saja pegangan aja itu benar-benar harus duduk di tempat untuk biar tenang gitu. Kalau nggak bisa terlempar-lempar. Nah, kejadian ini ternyata dialami juga sama murid-murid Tuhan Yesus hari itu. Perahunya mulai terombang-ambing dan murid-murid mulai cemas. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba perahu ini tenggelam atau apa? Wah, murid-murid mulai cemas dan bingung mereka apa yang harus dilakukan. Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang sedang terjadi sama murid-muridnya. Dan hari itu kalau kita baca di sini itu sudah jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Saat mereka perahu itu berjalan ke Betsaida, belum sampai, perahu itu goyang-goyang, itu jam 3 pagi. Nah, tiba-tiba karena Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi sama murid-muridnya, Tuhan Yesus mau datang kepada mereka. Nah, pasti udah ada yang tahu kan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus nggak ada perahu saat itu. Perahunya sudah dibawa sama murid-muridnya. Tuhan Yesus berjalan di apa adik-adik? Di atas air.
Tuhan Yesus luar biasa banget ya. Berjalan di atas air. Murid-murid pakai perahu dari sore jalan sampai jam 3 pagi belum sampai-sampai. Saat jam 3 pagi Tuhan tahu, Tuhan mulai menghampiri mereka. Tuhan jalan di atas air. Nah, adik-adik tahu Tuhan jalan di atas air. Kita lihat ya. Oh, maaf jatuh. Tuhan jalan di atas air. Dan tidak tenggelam. Wah. Dan apa yang terjadi adik-adik? Saat Tuhan Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, menghampiri mereka ke perahu, tiba-tiba murid-muridnya melihat ada sosok yang berjalan. Dan apa yang terjadi? Murid-muridnya mulai ketakutan dan mulai berteriak-teriak. Dia kira ada hantu dan mereka berteriak ketakutan. Hantu, mereka sangat takut. Tiba-tiba Tuhan berkata, bilang apa? Tenang, ini aku, jangan takut, kata Tuhan. Tuhan bilang apa adik-adik? Tenang, ini aku, jangan takut. Dan Petrus pun mendengar suara Tuhan. Petrus mengenal suara Tuhan. Petrus berkata, bilang apa? Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Wah, Petrus bilang, Tuhan, kalau itu kamu, bilang suruh aku datang. Aku percaya kalau Tuhan yang bilang, aku pasti bisa berjalan di atas air. Dan Tuhan pun bilang apa? Adik-adik, kalau kita baca di ayat 29, Tuhan Yesus bilang gini, datanglah, kata Tuhan. Tuhan suruh Petrus datang. Dan Petrus apa yang Petrus lakukan? Petrus dengan dia mengenal suara Tuhan, dia tahu kalau itu Tuhan yang menyuruh dia. Apa yang dilakukannya? Dia keluar dari perahu yang sedang terombang-ambing itu, dan dia mulai, saya mau menuju ke suara Tuhan yang memanggilku untuk datang. Dan yes, Petrus apa adik-adik? Petrus berjalan di atas air, menyusul ke tempat Tuhan. Adik-adik, kalian lihat ya, boleh ke sebelah sini. Saat kalian merasa takut atau kalian pengen coba sendiri ya, kakak tanpa ada bantuan, di mana ada Tuhan yang menyuruh, kakak akan coba begitu banyak. Kalian lihat, kakak akan coba lebih pelan lagi tanpa alat. Adik-adik lihat, ini tidak pernah berhasil. Ini kakak udah coba dengan sangat pelan, semuanya tenggelam. Dan tenggelam lagi. Tapi saat ada Roh Kudus, saat ada Tuhan, seperti Petrus mendengar suara untuk bilang datanglah. Dan Petrus percaya kalau itu Tuhan yang menyuruh dia. Ada satu iman, ada satu kepercayaan kepada Tuhan. Kalau dia tidak perlu takut, kalau dia pasti bisa berjalan di atas air. Saat dia bersama siapa adik-adik? Tuhan. Lihat, kita anggap alat bantu ini adalah Tuhan atau Roh Kudus. Ini harus pelan-pelan. Seperti kita mendengar suara Tuhan yang begitu pelan dalam hidup kita. Dan seringkali kita bilang tidak ada suara Tuhan. Tapi itu dibutuhkan adik-adik mendengar suara yang halus dan lembut itu dalam hidup kalian. Dan saat Tuhan suruh untuk kalian datang, kita lihat adik-adik, saat Petrus dia berjalan ke Tuhan dengan dia dengar suara itu, karena ada suatu di hati dia muncul suatu kepercayaan. Dia muncul bahwa Tuhan yang menyuruh dia untuk datang. Adik-adik, mungkin ini cerita yang sering kalian dengar. Kalian tahu cerita tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kalian tahu tentang Petrus disuruh Tuhan dan Petrus bisa gitu. Nah, ini mungkin cerita biasa gitu yang mungkin kalian udah terlalu ini. Tapi hari ini Kak Vita mau bilang sama kalian, untuk hari-hari ini kalian tidak perlu khawatir, kalian tidak perlu takut dengan semua berita, dengan semua apapun yang hari-hari ini membuat Kak, aku di rumah gak boleh keluar. Katanya ada suatu virus
katanya ada satu yang membuat orang kalau keluar itu bisa terkena. Nah, adik-adik, hari ini Kak Vita sangat berdoa melalui cerita ini. Seperti Petrus, dia tidak takut saat mendengar suara Tuhan karena dia percaya ada Tuhan bersama dengan dia. Jadi hari-hari ini jangan takut dengan semua pemberitaan, karena kalian, adik-adik yang di rumah, kalian punya Tuhan yang begitu besar, yang sanggup melakukan apapun. Dan Tuhan yang kita baca itu berjalan di atas air. Dan kalau kita baca lagi, dia pernah membangkitkan orang mati. Apa lagi? Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Kalian tidak perlu takut dengan semua hal yang buruk, karena kalian punya Tuhan. Kalian punya Tuhan yang begitu punya kuasa atas bumi ini. Dan kalian adik-adik, kita suka nyanyi ya, aku anak raja, engkau anak raja. Kok kalian berdoa, aku anak raja, engkau anak raja, berarti kita anak siapa adik-adik? Kita anak raja yang memiliki bumi ini, yaitu Tuhan Yesus. Kakak benar-benar berharap tidak ada ketakutan di dalam diri kalian. Kalau kalian sudah mulai takut, sudah mulai, Kak, aku takut dengan katanya nanti bisa begini, bisa begitu kalau aku keluar atau apapun. Kakak tidak berharap kalian jalan-jalan di mall, tidak. Tapi Kak Vita hanya minta kalian jangan takut dengan semua pemberitaan kalau virus ini akan bikin mau bisa meninggal atau apapun. Tapi kalian percaya sama Tuhan. Jaminan hidup kita adalah Tuhan Yesus. Kalian harus punya sukacita hari-hari ini. Jangan ketakutan, tapi sukacita. Saat kalian punya sukacita, kalian percaya sama Tuhan, Kak Vita berharap kalian semuanya mulai melakukan sesuatu yang positif. Kok kalian takut, kalian tidak akan bisa melakukan apapun. Tapi kok kalian punya hati yang berani, yang percaya sama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kalian. Ingat itu, kalian bersama dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan kalian. Jadi kalian tidak boleh takut, tapi hari-hari ini kalian mulai memberi suatu keberanian untuk orang lain. Kuatkan orang-orang yang takut di sekeliling kalian adik-adik. Mungkin ada mbak kalian, atau mama papa, nenek kakek kalian, adik kalian, kakak kalian, siapapun. Kalau di sekitar kalian ada yang mulai rasa takut, ajak mereka berdoa. Bilang, aku doain kamu ya. Tidak ada ketakutan di dalam kita karena kita punya Tuhan. Tidak ada ketakutan karena kita bersama Tuhan, dan tidak ada yang mustahil untuk yang bisa kita lakukan. Termasuk apa adik-adik? Kita berdoa buat Indonesia pulih dari semuanya. Indonesia pulih dengan semuanya yang buruk hari-hari ini. Indonesia kembali lagi normal, kembali lagi papa mama kalian bisa kerja, kalian bisa sekolah, dan semua ekonomi Indonesia pulih, dan pemerintahan Indonesia berjalan lagi, dan semua tercover sempurna sama Tuhan. Kita berdoa hari-hari ini, Kak Vita tidak akan lelah dan tidak akan selalu mengingatkan kalian untuk kalian terus berdoa buat Indonesia. Ya, kakak sangat berharap hari-hari ini kalian di rumah bukan hanya untuk bersantai. Ini bukan liburan adik-adik, tapi ini saatnya adik-adik Ranger, yaitu adalah Rising Generation. Kalian bangkit, kalian berdiri buat Indonesia. Itu adalah kerinduan kakak buat hidup kalian. Kakak sangat berharap kalian menjadi penguat untuk orang-orang sekitar kalian. Yang punya sosmed, yang punya saya punya IG kak. Kalian bisa melakukannya untuk hari-hari ini tuh apa? Tulis kata-kata positif. Biar setiap orang yang baca dikuatkan oleh kata-kata kalian. Kalian bisa untuk WA-in yang kalian tahu teman kalian takut atau siapapun. WA-in mereka, bilang, jangan takut, kita punya Tuhan. Percaya, jangan takut. Adik-adik, Kak Vita mau kalian lihat lagi ke sini. Ya, kalian lihat ke sini lagi. Kalau kita baca di ayat dibilang
ayat ke-30. Nah, saat Petrus lagi berjalan di atas air, tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba ada tiupan angin lagi yang tadi mengombang-ambingkan perahu mereka. Dan angin itu mulai bertiup, dan apa yang terjadi? Takutlah Petrus. Petrus mulai ketakutan. Dia mulai takut dan mulai berteriak, "Tuhan, tolong aku, tolong aku." Dia mulai ketakutan. Saat angin itu bertiup, Petrus karena ketakutan dia tenggelam. Dan untungnya Tuhan di ayat 31, Yesus segala mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Sebelum Petrus tadi tenggelam ditarik sama Tuhan, dibilang apa di ayat 31? "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Adik-adik, Tuhan bilang di sini, kenapa kalian kurang percaya? Mengapa engkau bimbang sehingga kalian kurang percaya? Hari-hari ini kuatkan kepercayaan kalian sama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Tuhan tidak meninggalkan keluarga kalian. Tuhan selalu berserta dengan kalian. Jadi hari-hari ini di rumah kalian punya banyak waktu. Kakak berharap dengan sangat kalian benar-benar berdoa dan baca Alkitab. Baca buku-buku apapun yang kalian suka. Dan tentunya rohani ya. Kak Vita tahu mungkin ada yang suka komik atau apapun. Tapi Kak Vita berharap kalian mulai membagi waktu kalian. Yuk kita beri waktu untuk Tuhan lebih banyak daripada waktu main game kalian atau untuk kesenangan kalian. Kak Vita belajar di kelas besar. Ini bukan kelas adik-adik yang masih kecil, masih TK. Kalian adik-adik yang sudah mulai akan bentar lagi ada yang SMP. Kalian sudah kelas 4, sudah kelas 5, sudah kelas 6. Kalian bisa baca. Kalian bisa baca buku. Ayo kalian isi hidup kalian dengan sesuatu yang benar-benar yang dari Tuhan. Biar sesuatu yang ilahi itu terus masuk dalam hidup kalian adik-adik. Sampai kalian benar-benar berdiri buat Indonesia. Ya. Yuk kita mau berdoa sebelum kita selesai ya. Yuk kita berdoa. Semua mengarahkan hatinya ke Tuhan. Mungkin ini hanya kalian melihat lewat konten, tapi Kak Vita percaya Tuhan bisa menjumpai kalian dimanapun berada dan bisa menjamah hidup kalian. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk adik-adik yang luar biasa. Untuk hari-hari ini mereka terus mengisi hidup mereka dengan Engkau. Mereka memilih untuk sesuatu yang positif. Mereka memilih untuk terus dekat dengan Engkau di masa-masa seperti ini. Biar Tuhan, hari-hari ini adalah masa untuk melatih mereka. Biar hari-hari ini mereka terus direndam oleh hadirat-Mu. Sampai setiap mereka Tuhan akan dipersiapkan untuk berdiri dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk generasi ini. Terima kasih untuk setiap hidup mereka. Berkati mereka dimanapun berada Tuhan. Beri mereka kesehatan. Beri mereka Tuhan pengenalan akan Tuhan. Biar terus turun dalam setiap hidup mereka. Biar mereka mengenali Tuhan yang hidup. Dan rasa percaya akan Engkau terus ditambahkan dalam hidup mereka. Tidak ada keraguan, tidak ada hati yang bimbang. Tapi setiap mereka menguatkan kepercayaannya dengan Engkau. Bahwa Engkau Tuhan yang akan menolong mereka dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur untuk hidup mereka dan keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi ya untuk video selanjutnya.